Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Apapun situasi hidupmu, tetaplah bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama-tama, apa yang dikatakan oleh Yesus bagi Anda dan saya hari ini adalah soal bagaimana kita berjuang untuk mengoreksi diri kita. Kita berjuang juga untuk mengenal kelemahan-kelemahan kita secara pribadi. Lalu kita berjuang untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Ingat baik-baik, semua orang di bumi ini tidak ada orang yang sempurna. Semua orang masing-masing punya kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan itu lalu menutup pintu hati kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita diajak juga, jangan sampai kita hanya bisa melihat kelemahan orang lain tanpa melihat kelemahan diri sendiri. Maka mari Bapak Ibu, kita semua orang berdosa. Kita punya masa-masa kelam dalam hidup. Kita punya setumpuk atau segudang dosa yang kita bawa dalam hidup. Kita terus memperbaiki hidup kita. Dan tentunya dari pengalaman-pengalaman dosa itu kita bangkit, lalu akan menjadi pengalaman-pengalaman berkat bagi orang lain. Maka mari kita berjuang untuk memperbaiki diri kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang menuntun kita untuk hidup jauh lebih baik dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah itu, kita berjuang juga untuk membawa orang lain, menuntun orang lain juga sampai pada kebahagiaan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang dengan kelemahan yang ada, dengan dosa-dosa yang kita miliki, lalu kadang kita takut juga untuk menegur orang lain. Karena kita takut bahwa nanti orang pikir saya jauh lebih suci daripada mereka. Tapi mari kita memperbaiki diri kita. Banyak orang yang akan melihat pribadi kita, termasuk Tuhan. Maka sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk melihat diri sebelum melihat sesama dengan sikap yang bijaksana. Namun sikap ini sering kurang diakrabi karena kita lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Masing-masing kita kadang punya kelemahan. Cepat sekali kita melihat kelemahan orang lain. Lalu kita lupa untuk melihat kelemahan diri kita sendiri. Maka sebagai pengikut Tuhan, sikap ini harus kita ubah.
Kita boleh menegur sesama, tetapi baiklah terlebih dahulu kita mengoreksi diri kita sendiri, agar dengan mudah kita mengoreksi diri sesama kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan bagi Anda dan saya. Mari kita terus melakukan yang terbaik. Kita terus memperbaharui diri kita. Kita terus memperbaiki tingkah laku kita, agar kita terus menjadi berkat-berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita semua bukan pribadi yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi saya berjuang sekuat tenaga untuk belajar dari ketidaksempurnaan saya, agar apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya punya banyak pengalaman kejatuhan. Saya punya banyak pengalaman dosa. Tapi selama saya mengikuti Tuhan, saya berjuang untuk memperbaharui diri sekalipun jatuh bangun. Tapi saya harus terus memperbaharui diri saya, agar kelak saya juga bisa memperbaharui orang lain melalui semua yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu adik-adikku, kita berjuang untuk tidak melihat kelemahan orang lain. Kalau selama ini kita melihat kelemahan orang lain, kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita juga mampu melihat kelemahan diri kita memperbaiki diri kita, lalu kita menegur orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita rame-rame memperbaiki diri kita. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang baik, agar kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita berjuang untuk juga melihat kelemahan kita. Dan justru dari kelemahan kita itulah kita punya harapan untuk memperbaiki hidup lebih baik. Tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi juga jangan takut untuk senantiasa membawa orang lain kepada keselamatan. Tegurlah dengan cara yang baik. Kadang ada ketakutan. Tapi mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita mampu melakukan hal yang tidak mudah ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kesehatan kehidupan detik ini yang masih Engkau percayakan kepada kami. Mampukanlah kami untuk juga mampu melihat kelemahan-kelemahan kami dan memperbaiki kelemahan-kelemahan kami, lalu mengajak orang lain untuk juga memperbaiki hidup mereka. Kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Bantu kami. Bentuk kami seturut kehendak-Mu, agar hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang punya pergumulan yang berat. Jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar mereka tidak terus mengalami keputusasaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.